Shalom pendengar yang dikasihi Tuhan dimanapun Anda berada. Sesaat lagi Anda akan menikmati siaran tunda ibadah World Revival Center, ibadah kebangunan rohani yang diadakan setiap hari Kamis jam 18.30 bertempat di BTC Ruang Balarea. Dalam ibadah ini kesembuhan selalu terjadi, dalam ibadah ini pengurapan selalu dicurahkan. Api Roh Kudus dicurahkan sehingga banyak orang mengalami pemulihan, mengalami kelepasan dan mengalami kesembuhan serta menerima berkat Allah yang luar biasa. Kami mengundang Anda untuk hadir dalam ibadah World Revival Center setiap hari Kamis pukul 18.30 bertempat di BTC Fashion Mall, lantai P1 Ruang Balarea. Selamat menikmati siaran tunda ini. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya, glory, haleluya. Haleluya, haleluya, glory, haleluya. Terima kasih untuk ibadah WRC malam ini secara online live streaming ke seluruh Indonesia bahkan belahan dunia dimanapun berada. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, mari angkat tanganmu, saya berdoa malam ini firman Tuhan yang adalah kebenaran memerdekakan setiap saudara. Urapi hambamu, urapi setiap kami dalam nama Yesus yang percaya diberkati, katakan amin. Lebih mantap lagi katakan amin. Boleh tepuk tangan paling meriah, haleluya. Gimana kabar Bapak Ibu Saudaraku semua? Sehat, kuat, makmur, panjang umur, awet muda. Amin. Haleluya. Yes, silakan duduk saudara. Malam ini melanjutkan khotbah saya di hari Minggu tentang Spirit of Heaviness, yaitu dengan satu judul, berhenti menangis dan dengar kabar baik ini. Tuhan memberkati semua yang saudara sentuh. Yang percaya katakan dengan mantap, amin. Ya, Tuhan memberkati semua yang Bapak, Ibu, Saudara sentuh. Oleh karena itu berhenti menangis. Yang pertama, waspada dengan spirit of heaviness. Setelah itu Anda mengerti cara mengalahkannya, dan sekarang berhenti menangis. Dengar good news ini, Tuhan memberkati semua yang saudara dan saya sentuh. Yang percaya katakan yes. 2 Petrus 1 ayat yang kedua dan 3 berbunyi, apakah saudara ingin supaya kebaikan dan damai sejahtera Allah semakin melimpah dalam hidup kita? Pasti tentunya jawabnya apa? Mau. Siapa yang mau? Lambaikan tangannya. Amin. Yang di rumah juga angkat tangannya. Oke. Jikalau demikian, belajarlah mengenal Dia lebih baik. Saudaraku, tanpa kita mengenal lebih baik, kita nggak akan mengalami kebaikan Tuhan dan damai sejahtera Allah semakin berlimpah. Ayat 3 dikatakan dalam FAYH berbunyi demikian. Sebab sementara saudara mengenal Dia lebih baik, maka dengan kebesaran kuasanya, Ia akan memberikan segala sesuatu yang saudara perlukan bagi kehidupan yang sungguh-sungguh baik. Bahkan Ia memberikan kepada kita kemuliaan dan kebaikannya sendiri. Katakan amin. Ya, saudaraku, ayat yang pertama tadi, apakah saudara pengen supaya kebaikan dan damai Allah semakin melimpah? Jika demikian, belajarlah mengenal Dia lebih baik. Nah, saudaraku, nggak nunggu sampai baik
pengenalan kita, ayat 3, sebab sementara saudara mengenal dia lebih baik, tambah baik. Artinya, waktu pengenalan kita makin hari makin baik, dia dengan kebesaran kuasanya memberikan segala sesuatu yang saudara perlukan bagi kehidupan yang sungguh-sungguh baik. Katakan amin. Berarti saudaraku, begitu ada kerinduan dalam hati kita untuk mengenal dia lebih baik, dari situ Tuhan sudah menyediakan kehidupan yang sungguh-sungguh baik. Amin. Kehidupan di atas rata-rata, kehidupan yang sungguh-sungguh baik. Maka dalam Kolose 2 ayat 6 dikatakan, sebagaimana saudara percaya bahwa Kristus menyelamatkan saudara, Anda percaya Kristus menyelamatkan Anda? Demikian juga percayakan setiap persoalan saudara sehari-hari kepadanya dan hiduplah dalam persekutuan dengan dia. Katakan amin. Bapak Ibu, yang Tuhan mau begini. Ini yang dikatakan saudara, hidup dalam kasih karunia. Bukan hanya selamat karena kasih karunia, perhatikan saya, tapi juga hidup dalam kasih karunia. Sebagaimana Anda percaya bahwa Yesus menyelamatkan saudara karena kasih karunia, nah, percayakan juga setiap persoalan kita sehari-hari kepada Yesus. Sebagaimana kepercayaan tentang keselamatan, hal yang sama kepercayaan tentang kehidupan sehari-hari. Katakan amin. Nah, Bapak Ibu, seperti minggu kemarin saya katakan bahwa pandemi ini katakan berakhir Desember. Maka dampak ekonomi dari pandemi ini masih 2 atau 3 tahun lagi. Sebab belajar dari sejarah, waktu flu Spanyol, yang terpapar 500 juta atau 30% dari populasi penduduk dunia waktu itu. Tetapi tingkat kematian begitu tinggi, yaitu 10-20% dari yang terpapar. Berarti kurang lebih 50-100 juta. Sementara COVID-19, pandemi yang sekarang ini, yang meninggal, yang wafat, yang mati karena COVID-19, angkanya tidak lebih dari 3%. Kalau diselidiki lagi, mungkin nggak sampai 2%. Karena saudaraku, ada yang nggak COVID pun jadi COVID juga gitu loh. Tetapi tingkat stres, depresi, tekanan hidup, ketakutan yang pandemi kali ini jauh lebih tinggi. Maka minggu kemarin saya khotbah tentang spirit of heaviness. Sehingga banyak orang yang frustasi, yang stres, yang bunuh diri, yang pengen mati karena pandemi ini. Nah, bagi kita saudaraku, maka saya beri judul berhenti menangis dan dengarkan kabar baik ini bahwa semua yang saudara dan saya sentuh hari-hari ini diberkati Tuhan. Tepuk tangan yang percaya bagi Tuhan. Katakan amin. Kenapa saudara? Dalam situasi dan kondisi seperti ini, pertama sadari dulu identitas kita di dalam Tuhan. Yang kedua, kita mengerti sementara kita mengambil keputusan untuk mengenal Dia dengan baik, Tuhan dengan segala kebesarannya menyediakan kehidupan yang sungguh-sungguh baik. Katakan sungguh-sungguh baik. Amin. Nah, gimana caranya? Harus dengan iman yang sama. Pada waktu kita mempercayakan keselamatan kita kepada Tuhan, kita tahu bahwa nggak ada keselamatan di luar Yesus.
Kita percaya seperti itu. Hal yang sama, percayakan bahwa hidup saudara sehari-hari, persoalan termasuk dampak ekonomi dari pandemi ini, percayakan kepada Tuhan. Maka saya percaya dalam nama Yesus Anda dipelihara, dijaga oleh Tuhan. Katakan haleluya. Amin. Terus bagaimana caranya Bapak Ibu Saudaraku? Dalam Markus 4 ayat yang ke-39, murid-murid ketakutan di tengah perjalanan perahu yang mereka tumpangi. Yesus pun bangun menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Bapak Ibu, setelah pandemi, saya bicara ini sekarang di tengah pandemi, ada badai dalam hati kita, badai heaviness, spirit of heaviness, badai ketakutan, badai kecemasan, termasuk setelah ini adalah badai ekonomi. Apa yang firman Tuhan katakan? Orang-orang pada ketakutan saat itu. Di tengah perahu mereka teriak. Yesus berkata, "Diam, tenanglah, aku ada di sini. Christ in you, Christ in me." Kenapa Yesus ada dalam diri kita, kita ketakutan? Halo? Kenapa Yesus ada di tengah kita, kita ketakutan? Maka Yesus bangun menghardik angin itu dan berkata, "Diam, tenanglah." Apa yang harus Anda dan saya lakukan? Bangkit berdiri, bangkitkan imanmu supaya melompat keluar. Sebab pada waktu Anda mendengar firman kasih karunia, iman akan muncul. Iman yang melompat ini berdiri dan kemudian menghardik badai dalam hatimu, badai ekonomimu. Diam, tenanglah. Sebab apa? Anda punya otoritas yang sama seperti yang Yesus punyai. Yesus memberikan kepada saudara. Katakan amin. Jika kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu. Setelah kita menghardik badai, apa yang Tuhan mau? Minta apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Amin. Firmanku, jika kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu. Bapak Ibu, firman yang mana? Firman Yesus. Bukan firman yang lain. Sebab iman timbul daripada firman Kristus. Jika firman Kristus tinggal dalam kamu, amin, dan kamu di dalam aku, minta apa saja. Saya percaya hari-hari ini permintaan kita cuma satu kok. Sehat, kuat, makmur, panjang umur, awet muda. Amin. Haleluya. Bukankah tubuh itu lebih penting daripada makanan dan hidup itu lebih penting daripada pakaian? Nah, ini yang kita minta. Jika kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal dalam kamu, apakah firman Kristus tinggal dalam diri kita? Sebab perkataan Kristus inilah, ya saudaraku, perkataan Kristus ini yang harus tinggal di dalam diri saudara. Firman Tuhan berkata, jika perkataan Kristus tinggal dalam saudara dan saya, ini yang harus tinggal. Gimana caranya? Jangan jadikan firman Tuhan pohon pengetahuan, tapi jadikan firman Tuhan pohon kehidupan. Amin. Waktu jadi pohon kehidupan, saya percaya nggak ada rasa takut. Sebab ketakutan, kehancuran adalah perbuatan daging. Nah, sementara damai sejahtera, kasih, sukacita itu adalah buah roh. Bagaimana supaya buah roh itu muncul dalam hidup kita? Seperti pohon, dia dapat cukup air dan cukup sinar matahari. Hal yang sama, gimana supaya dari hidup kita ini muncul aliran buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, dan sebagainya di tengah dunia yang sedang ketakutan. Pertama, saudaraku, pastikan Anda menikmati air firman hidup. Air hidup yaitu firman Tuhan. Sebagai pohon kehidupan. Dan saudaraku, dengar firman Tuhan, khotbah Injil kasih karunia. Sebab hangatnya sinar matahari, hangatnya kasih Tuhan, hangatnya sinar matahari dan air hidup yang cukup menyirami sebuah pohon, dengan sendirinya pohon tadi akan berbuah.
buah. Hal yang sama saat Anda dan saya menikmati firman Tuhan dan menikmati hangatnya kasih Allah. Halo? Ini full timer harus amin, jangan diam-diam aja saudaraku. Amin? Iya. Saat kita mendengar firman kasih karunia, saat kita menerima kebenaran firman Tuhan dan hangatnya kasih Allah, saya percaya buah roh itu Galatia 5, 22, 23. Kasih, sukacita, damai sejahtera dengan sendirinya akan bermunculan. Nggak mungkin ada takut karena ada damai sejahtera. Orang yang takut nggak mungkin damai. Orang yang damai nggak mungkin takut. Betul? Nggak mungkin damai sejahtera dan takut campur aduk. Nggak ada. Kalau campur aduk namanya gado-gado, saudara. Amin? Nggak mungkin. Nah, ini pertama. Maka berhenti menangis. Hardik badai, ketakutan, kecemasan. Dan yang kedua, sadari, dengarkan Injil kabar baik. Angkat tangan saudara. Semua yang engkau sentuh dengan tanganmu diberkati Tuhan. Semua yang kau sentuh diberkati Tuhan. Katakan amin. Tepuk tangan dulu buat Tuhan. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, dalam kitab Ulangan 28 ayat 8 berbunyi demikian. Tuhan akan memerintahkan berkat. Lihat baik-baik. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu, di dalam lumbungmu, dan di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Kita baca kata mu gantiku 2, 3. Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasku, di dalam lumbungku, dan di dalam segala. Ia akan memberkati aku di negeri yang diberikan kepadaku oleh Tuhan Allahku. Amin. Saudara, saya baca barusan mitologi Raja Midas. Itu mitologi Yunani atau mitos. Namanya mitos itu sama kayak Sangkuriang, itu mitos. Ya. Jadi ada atau enggak, Anda tanya aja sama orang Yunani, itu aja lah. Mitologi Raja Midas. Bapak Ibu, dia minta sama dewa untuk supaya semua yang disentuhnya berubah jadi emas. Dan permintaannya dijawab oleh dewa. Disentuh pohon di hutan, pohon jadi emas. Disentuh binatang buruan, rusa, rusa jadi emas. Wow. Kaya sekali dia, senang sekali. Kemudian dia menyentuh sungai di dekat istananya. Itu pun jadi emas. Tetapi tragedi terjadi. Yaitu apa saudaraku? Saat dia mau makan, piring, sendok, garpu disentuh jadi emas. Dan kemudian saat dia pulang ke istananya, ketemu dengan istrinya, katakan JJ. Disentuh JJ di peluknya, jadi emas, saudaraku. Anaknya pun disentuh, jadi emas. Ini kisah Raja Midas, mitologi. Nah, Bapak Ibu, ada benernya mitologi ini untuk kehidupan saudara dan saya. Maka ada istilah sentuhan emas. Sentuhan emas yang Tuhan beri tidak berefek seperti Raja Midas. Amin. Ini menggambarkan bahwa tangan Anda adalah tangan yang diberkati. Dan apapun yang saudara dan saya sentuh malam ini menjadi emas, menjadi diberkati Tuhan. Amin. Dan tidak berefek seperti mitologi Raja Midas. Tenang, percaya. Amin. Haleluya. Nah, kenapa? Kita lihat, saudara. Kita lihat. Apapun yang Yesus sentuh, 3,5 tahun dia ada di muka bumi dalam pelayanannya, semuanya diberkati Tuhan. Yang sakit sembuh, yang mati hidup. Dalam Matius 9, contoh ayat 28.
Setelah Yesus masuk ke dalam sebuah rumah, datanglah kedua orang buta itu kepadanya. Dan Yesus berkata kepada mereka, "Percayakah kamu bahwa aku dapat melakukannya?" Mereka menjawab, "Ya Tuhan, kami percaya." Lalu Yesus menjamah mata mereka sambil berkata, "Jadilah kepadamu menurut imanmu." Maka mata kedua orang buta tadi sekejap langsung melihat. Amin. Nah, apa yang terjadi kemudian, saudaraku? Mujizat pelipat gandaan. Waktu ada 5 roti 2 ikan diberikan kepada Yesus. Di tangan Yesus 5 roti 2 ikan diberkati, cukup untuk 5.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak. Semua yang disentuh Yesus diberkati. Kalau masih kurang, saya sampaikan lagi. Perahu dan jala Simon yang tidak menghasilkan apa-apa semalam-malaman. Begitu Yesus menyentuhnya, menjamahnya, perahu dan jala Simon penuh sampai perahu itu hampir tenggelam dan jala Simon pun koyak penuh dengan ikan. Hal yang sama di masa pandemi, Tuhan akan memberikan the year of harvest, panen. Sebab tangan saudara, tangan yang diberkati Tuhan. Amin. Yang percaya katakan amin. Peti mati pemuda Naim saat berpapasan dengan Yesus, Yesus menyentuh peti mati itu. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Dalam ayat Lukas pasal 7 ayat 12-15. Setelah ia dekat pintu gerbang kota, ada orang mati diusung keluar. Anak laki-laki, anak tunggal ibunya yang sudah janda. Dan banyak orang dari kota itu menyertai janda itu. Dan ketika Tuhan melihat janda itu, tergerak hatinya oleh belas kasihan. Lalu ia berkata kepadanya, "Jangan menangis." Maka malam ini saya katakan, berhenti menangis. Dan dengar kabar baik ini. Semua yang Anda sentuh dengan tanganmu diberkati Tuhan. Sambil menghampiri usungan, ia menyentuhnya. Dan sedang para pengusung berhenti, ia berkata, "Hei anak muda, aku berkata kepadamu, bangkitlah." Perhatikan, ia menyentuhnya. Yesus menghampiri usungan itu, ia menyentuh peti mati itu. Dan berkata, "Hei anak muda, bangkitlah." Maka bangunlah orang itu dan duduk. Dan mulai berkata-kata, dan Yesus menyerahkan kepada ibunya. Bahkan semua yang mati, bisnis yang mati, masa depan yang mati, Anda sentuh dengan tangan Anda. Karena tangan Yesus adalah tangan Anda juga. Diberkati Tuhan. Malam ini dalam ibadah WRC saya juga akan menyentuh saudara. Walaupun secara online, tangan saya dari tempat ini bersama dengan hamba-hamba Tuhan yang lain akan menyentuh orang-orang sakit dimanapun Anda berada. Menyentuh bisnis-bisnis yang sakit. Dalam nama Yesus saya percaya mujizat terjadi, kesembuhan terjadi. Tepuk tangan paling meriah buat Allah kita, katakan haleluya. Bapak Ibu, dalam Markus 1 ayat 40 dan ayat 41, seorang yang sakit kusta datang kepada Yesus. Dan sambil berlutut di hadapannya, ia memohon bantuannya. Katanya, "Kalau engkau mau, engkau dapat mentahirkan aku." Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Lalu Yesus mengulurkan tangannya. Sama-sama baca. Apa? Menjamah orang itu dan berkata kepadanya, "Aku mau, jadilah engkau tahir." Seketika itu juga lenyaplah penyakit kusta orang itu dan ia menjadi tahir. Perhatikan, di bawah hukum Taurat, semua orang termasuk imam ataupun nabi, jika menyentuh penderita kusta, mereka menjadi najis. Saya ulangi, di dalam hukum Taurat ada peraturan. Imam atau nabi tidak boleh menyentuh penderita kusta. Maka Bapak Ibu bisa lihat orang-orang kusta, kalau Anda nonton film Ben-Hur, diasingkan di tempat yang tertentu. Dan kalau dia keluar dari tempat pengasingan itu,
Kalau dia ketemu orang, dia harus tutup mukanya. Dan dia berkata, najis, najis. Tujuannya supaya orang tidak bersentuhan dengan dia. Sebab di dalam hukum Taurat dikatakan semua orang, termasuk imam, termasuk nabi, jika bersentuhan, baik sengaja maupun tidak, dengan penderita kusta, menjadi najis. Tetapi di dalam kasih karunia, Yesus, imam besar kita, Yesus, Tuhan kita, menyentuh yang najis menjadi tahir. Itu luar biasa. Tepuk tangan bagi Allah kita. Amin. Saudaraku, Yesus menyentuh si kusta. Dan najis mestinya di dalam perjanjian yang lama, dalam hukum Taurat, Yesus menjadi najis. Betul? Tetapi Bapak Ibu, Anda bisa lihat sesuatu terjadi. Bahwa yang Yesus sentuh, bahkan si najis itu menjadi tahir. Hal yang sama Bapak Ibu. Ini bukti bahwa tangan Yesus, apapun yang disentuh, diberkati. Semua orang, semua benda yang Yesus sentuh menerima berkat. Saya ulangi lagi. Bahkan yang najis pun disentuh Yesus menjadi tahir. Apa maksud saya? Tahukah Anda? Dalam Kolose 1 ayat 26-27. Ada rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad. Dari turunan ke keturunan. Tetapi sekarang dinyatakan kepada Anda dan saya orang-orang kudus. Kepada saudara Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia ini di antara bangsa-bangsa lain. Baca sama-sama. Kristus ada di tengah-tengah saya. Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Bapak Ibu, kalau kita bicara pengharapan, berarti sesuatu yang belum ada. Tapi di sini dikatakan Kristus adalah pengharapan akan kemuliaan. Ini tersembunyi berabad-abad dari generasi ke generasi. Sejak kejatuhan manusia dalam dosa, Allah sudah memberitahu akan ada satu Mesias. Dan inilah yang diharapkan oleh generasi demi generasi. Ini yang diharapkan keturunan demi keturunan. Maka dikatakan siapa yang menjadi harapan mereka? Kristus sebenarnya. Tapi mereka nggak tahu bahwa itu Yesus yang mereka salibkan. Maka saudaraku, dikatakan Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Ini bukan bicara tentang pengharapan lagi. Kristus sudah ada di tengah saudara. Berarti saudara nggak perlu berharap kemuliaan. Kemuliaan sudah ada di tengah saudara. Kemuliaan sudah ada di dalam saudara. Katakan amin. Maka semua yang Anda sentuh, karena Kristus ada dalam diri kita. Sama seperti Kristus menyentuh yang sakit menjadi sembuh. Sama seperti Yesus menyentuh yang buta melihat. Sama seperti Yesus menyentuh yang najis menjadi tahir. Hal yang sama juga terjadi buat saudara. Yang mengerti tepuk tangan, katakan haleluya. Amin. Dan karena Christ in you, melalui rohnya, baca sama-sama, apa yang saya sentuh akan diberkati juga. Amin. Maka hati-hati dengan tangan saudara. Firman Tuhan berkata, Ulangan pasal 28 tadi, Tuhan akan memerintahkan berkat ke atasmu, di dalam lumbungmu, di dalam segala usahamu. Ia akan memberkati engkau di negeri yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Bapak Ibu jemaat yang kehilangan pekerjaan, mungkin PHK, jemaat yang mungkin hari ini mengalami kesesakan ekonomi, jangan menyerah, jangan hopeless, jangan kibarkan bendera putih. Bangsa-bangsa mengharapkan kemuliaan, bangsa-bangsa mengharapkan, dan itu semua rahasia berabad-abad, tetapi sekarang sudah dinyatakan kepada saudara, Kristuslah pengharapan akan kemuliaan. Jadi saudara nggak perlu lagi berharap untuk dimuliakan, sebab kemuliaan itu sudah ada di dalam diri saudara. Amin. Sebab Christ in you, katakan Christ in me. Amin. Tuhan memerintahkan berkat ke atasmu.
di dalam lumbungmu dan di dalam segala usahamu. Ingat khotbah saya kemarin, mujizat pengawetan sedang terjadi. Mujizat pengawetan sedang terjadi. Tepung, gandum, minyak dibuli-buli. Sekalipun kamu ambil tiap hari, gak akan habis. Itulah mujizat pengawetan. 40 tahun di padang gurun. Mereka gak ngelakuin apa-apa, hanya percaya. Tuhan menyediakan, Tuhan memelihara, Tuhan memproteksi, dan Tuhan mengawetkan mereka. 40 tahun. Sepatu yang mereka pakai tidak pernah rusak. Baju yang mereka pakai tidak pernah rusak. Itu yang saya katakan mujizat pengawetan. Artinya, saudaraku, seperti saya saksikan kemarin, hampir 2 tahun gereja dalam keadaan seperti ini. Tapi tidak membuat saya hopeless. Tuhan berikan mujizat pengawetan. Setiap bulan saudaraku, pengeluaran gereja untuk gaji full timer, untuk operasional gereja, sewa gedung, harus terus dibayar. Dan Tuhan memberikan mujizat pengawetan. Tiap diambil, tetap ada. Tiap diambil, tetap ada. Itulah mujizat pengawetan. Hal yang sama kalau Anda percaya, terjadi juga buat saudara. Yang di rumah-rumah, tepuk tangan yang percaya, katakan amin. Haleluya. Amin. Kembali ke tadi saudaraku. Dan karena Christ in me, melalui Roh Kudusnya, apa saja yang saya dan saudara sentuh juga diberkati Tuhan. Waktu tangan Anda menyentuh anak Anda di rumah, anakmu diberkati Tuhan. Maka sesering mungkin berkati anak-anak saudara. Tumpangkan tangan, lepaskan berkat. Ya, Pak Petrus yang baru punya anak, tumpangkan tangan. Ajak main bola. Berkati anak, pasti diberkati. Haleluya. Kami punya kucing di rumah. Saudara, Budion, anak-anak suka pegang kucing, diberkati. Pertama ngelahirin, berapa? 5, kedua 6. Wih, saudara, 11 dari satu kucing yang sama dalam 1 tahun, ngelahirin 11 anak. Luar biasa. Amin. Haleluya. Karena diberkati. Amin. Hal yang sama, bisnis. Para pemusik, dengar, tanganmu. Apa saja yang kamu sentuh diberkati Tuhan. Lea, Moses, waktu pegang keyboard. Keluar. Nada-nada penyembahan yang menyenangkan hati Tuhan. Tercipta lagu-lagu baru. Kenapa? Tangan diberkati Tuhan. Midi, main drum. Ada mujizat pengawetan. Drum gak pernah rusak, stick gak pernah patah. Amin, karena tangan yang diberkati Tuhan. Loh iya. Saya justru bertanya, kalau 1 minggu 1 stick patah, ini tangannya belum diberkati Tuhan. Maka malam ini saudaraku, dengan pengertian ini, ingat, semua yang saya sentuh diberkati Tuhan. Dan tidak ada efek seperti Raja Midas. Haleluya. Amin. Kurang mantap aminnya. Maka malam ini saudaraku, ingat, otoritas di dalam jemaat adalah gembala. Maka malam ini sebagai gembala jemaat, saya menumpangkan tangan menyentuh saudara. Dimanapun Anda berada, saudara yang disentuh diberkati Tuhan. Terima. Nanti di akhir saya akan menumpangkan tangan, saya akan berdoa buat saudara. Yang bersetuju, tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah buat Tuhan. Kenapa? Sebab Yesus telah membayar harga untuk Anda supaya memiliki berkat, menyentuh, dan diberkati. Kenapa? Saya ulangi lagi. Yesus sudah membayar harga untuk tangan Anda menjadi tangan yang menyentuh apapun, usaha apapun, diberkati Tuhan. Terus saudaraku, tangannya ini dia yang penuh kasih, yang memberikan berkat-berkat kepada Anda, dipaku di kayu salib, supaya tangan Anda
yang seharusnya dipaku, menyentuh apa saja, diberkati Tuhan. Amin. Supaya hari ini Tuhan dapat memerintahkan berkat-Nya untuk dicurahkan ke atas semua yang Anda sentuh dengan tangan Anda. Tangannya berlubang paku, tangannya dipakukan. Supaya apa? Supaya tanganmu diberkati Tuhan. Dan semua yang kamu sentuh diberkati Tuhan. Amin. Yes. Anda lihat perbedaan. Dalam hukum Taurat, orang yang bersentuhan dengan orang kusta menjadi apa, Jack? Najis. Tetapi Yesus menyentuh yang najis tadi menjadi tahir. Haleluya. Termasuk yang COVID. Anda yang mungkin mendengar khotbah ini, dari tempat ini saya menyentuh Anda, kesembuhan terjadi. Terus saudara, kaki Yesus yang dilihat oleh perempuan yang 18 tahun bungkuk. Ingat perempuan yang 18 tahun bungkuk. Karena apa? Karena kena spirit of heaviness. Orientasi pada debu. 18 tahun gak bisa berdiri tegak. Ini menggambarkan banyak orang yang gak bisa berdiri tegak. Di dalam pelayanan, di dalam usaha, di dalam hidupnya. Ada orang-orang yang karena spirit of heaviness, dia menjadi bungkuk. Tetapi puji Tuhan, perempuan ini melihat satu kaki. Sepasang kaki saat dia melihat sepasang kaki. Dan Yesus berkata, "Ibu," dia mengusir roh yang membungkukkan. Apa yang membuat perempuan ini bungkuk? Roh yang namanya spirit of heaviness. Roh keputusasaan, kekhawatiran, ketakutan, kecemasan. Ternyata ketakutan, kecemasan, kekhawatiran membuat orang bisa bungkuk. Membuat bisnis bisa bungkuk. Membuat pelayanan bisa bungkuk. Membuat masa depan bisa bungkuk. Tidak bisa berdiri tegak. Kaki Yesus yang dilihat inilah yang menyembuhkan perempuan ini. Dan kaki ini dipakukan di kayu salib. Supaya apa? Supaya kemanapun Anda diutus, Anda ditempatkan, diberkati. Tidak tergantung tempat itu, tapi tergantung karena Anda adalah orang diberkati. Yang membuat saudaraku maka bukan tempatlah yang diberkati, tapi Andalah yang diberkati Tuhan. Supaya saat Anda melangkah, kemanapun Anda melangkah ini berbicara masa depan. Anda melangkah, masa depanmu diberkati Tuhan. Amin. Amin. Malam ini Bapak Ibu bangkit berdiri. Angkat tangan dimanapun Anda berada. Sebagai gembala jemaat, Anda sebagai orang tua setelah ini, sentuh jamah anak-anakmu. Apapun bisnis, apapun pekerjaanmu, sekecil apapun, karena Anda punya tangan yang sudah diberkati. Tangan Yesus, tangan yang penuh kasih, tangan yang penuh dahsyat, tangan yang penuh keajaiban. Menyentuh yang najis menjadi tahir, menyentuh kematian menjadi hidup, menyentuh 5 roti 2 ikan, penyediaan kelimpahan terjadi. Menyentuh mata orang buta, yang buta melihat. Tangan itu dipakukan di kayu salib, supaya tangan saudara dan saya diberkati, sehingga semua yang Anda sentuh dengan tanganmu diberkati oleh Tuhan. Percaya ini, angkat tangan saudara, jangan anggap enteng hal yang sama. Sebab Christ in you, Kristus yang ada di dalam engkau, yang mengerjakannya. Saya berdoa dimanapun untuk saudara-saudara berada, Bapak Ibu Saudara, dari tempat ini, dalam ibadah WRC malam ini, saya menyentuh setiap saudara yang sakit di dalam nama Yesus Christ in me. Tangan saya tangan yang diberkati Tuhan, karena saya tahu tangan Yesus dipakukan supaya setiap benda, setiap orang yang saya sentuh dengan tangan saya diberkati oleh Yesus. Maka malam ini di dalam nama Yesus,
Aku menumpangkan tangan untuk setiap bapak, ibu, saudara yang ada di Jawa, ada yang di luar Jawa, di luar Indonesia. Aku melepaskan, aku mengimpartasikan kesembuhan Allah. Bahkan yang najis menjadi tahir, yang COVID, yang positif menjadi negatif, in the name of Jesus. Bahkan yang mati dalam nama Yesus hidup sekarang. Dokter mungkin memvonis nggak ada lagi harapan, nggak ada lagi kehidupan. Tapi malam ini dari tempat ini, BFA House of Grace, aku menumpangkan tangan bersama dengan hamba-hamba Tuhan yang lain. Aku berdoa, aku menjamah engkau in the name of Jesus. Oleh bilur-bilur Yesus, engkau menjadi sembuh dalam nama Yesus. Tuhan memerintahkan berkat ke atasmu, ke dalam lubungmu, dan ke dalam segala usahamu. Maka hari ini juga saya menumpangkan tangan, menjamah usaha Anda, bisnis Anda, pekerjaan Anda. Hari ini dalam nama Yesus, sakit, penyakit, penundaan, kemiskinan itu ilegal, tidak boleh beroperasi. Dalam nama Yesus, aku melepaskan berkat buat engkau in the name of Jesus. Usaha-usahamu, bisnis-bisnismu, mungkin di tanganmu engkau berkata ini kecil. Ingat, 5 roti 2 ikan cukup untuk 5.000 orang. Mujizat pelipat gandaan, mujizat berkat terjadi dalam nama Yesus. Bapak Ibu, angkat tanganmu dimanapun kau berada. Saya berdoa, Tuhan memulai tahun ini dengan panen terbaik. Tuhan menutup tahun ini dengan panen yang berlimpah-limpah. Aku berdoa di dalam nama Yesus. Dengar, aku berdoa, tanganmu sekarang tangan yang diberkati. Aku deklarasikan, tangan Yesus dipakukan supaya tanganmu diberkati. Dan apapun yang kau sentuh dengan tanganmu diberkati Tuhan. In the name of Jesus. Haleluya. Aku berdoa untuk setiap orang-orang yang sakit, yang aku gak bisa sebutkan namanya satu persatu. Tapi malam ini Tuhan, mungkin orang berkata engkau najis, tapi malam ini saat kami menyentuh engkau, yang najis menjadi tahir. Engkau sudah tahir. Kesembuhan terjadi. Haleluya. Amin, amin. Mari angkat tangan saudara, naikkan pujian ini saudaraku. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati. Ku bersembah. Sama-sama katakan, sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Mari angkat tangannya, sama-sama berkata, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Haleluya. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku sekali lagi mari katakan, ku tahu hidupku adalah
persembahkan segenap hidupku, persembahkan segenap hidupku, persembahkan. Haleluya. Bapak Ibu dimanapun berada, mari angkat roti dengan tangan kanan saudara. Dengarkan baik-baik, dalam setiap perjamuan Tuhan ada kesembuhan dan pengampunan. Tubuhnya tercabik-cabik, punggungnya tercabik-cabik. Dan firman Tuhan berkata, oleh bilur-bilurnya engkau menjadi sembuh. Tuhan Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya. Dan memberikan pada murid-muridnya serta berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan karenamu. Ambillah, makanlah. Engkau yang percaya ini tubuh Tuhan Yesus, ambil dan makan dalam nama Yesus. Angkat cawan dengan tangan kananmu lebih tinggi dari kepalamu. Di dalam tubuh Yesus, oleh bilur-bilurnya ada kesembuhan. Di dalam darah Yesus ada pengampunan. Karena kamu sudah diampuni, maka kamu sehat, kuat, makmur, panjang umur, awet muda. Yesus mengambil cawan sudah makan, memberikan pada murid-muridnya dan berkata, inilah darahku yang ditumpahkan karena dosa-dosamu. Inilah darahku yang ditumpahkan untuk memeteraikan perjanjian yang baru. Inilah cawan kasih karunia, sehingga setiap orang yang meminumnya menerima kasih karunia Tuhan. Engkau yang percaya ini darah Tuhan Yesus, ambil dan minum dalam nama Yesus. Haleluya. Angkat tangan Bapak Ibu Saudaraku, naikkan syukurmu. Terima kasih Tuhan untuk tubuh dan darahmu. Sekarang angkat tanganmu sekali lagi, dengarkan baik-baik. Tanganmu sekarang tangan yang diberkati, dan semua yang engkau sentuh pasti diberkati oleh Tuhan. Ini janji Tuhan. Maka jangan main-main saudaraku. Sebagai ayah, sebagai ibu, sentuh, jamah anak-anakmu. Dan engkau anak-anak, dengar baik-baik. Engkau menyentuh stadimu diberkati. Engkau para pengusaha, bisnismen, karyawan, apapun yang kau sentuh, pekerjaanmu diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk malam ini. Terima kasih untuk firman-Mu. Dan sebagai tanda syukur kami mau membawa persembahan kami. Kami kembalikan persepuluhan kami. Berkati setiap tangan-tangan yang memberi, yang menabur. 30, 60, 100 kali ganda. Terima kasih Tuhan, kami deklarasikan, sama-sama katakan, oleh bilur-bilur Yesus, kami telah sembuh. Aku dan seisi keluargaku terjaga aman oleh perlindungan darah Yesus. Tidak ada satupun yang sakit, tidak ada satupun yang mati. Semuanya sehat, kuat, makmur, panjang umur, awet muda. Dan sebelum kami pulang, dan juga semua orang yang di rumah, angkat tangannya, buka hatinya. Tuhan memberkatimu dan melindungimu. Tuhan menyinarimu dengan wajahnya serta memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberimu damai sejahtera. Pulanglah dan terimalah berkat yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga. Cinta kasih dari Tuhan Yesus dan persekutuan yang manis Roh Kudus menyertai memberkati engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati berkata, amin. Anda baru saja mengikuti cuplikan siaran tunda ibadah World Revival Center yang terjadi di hari Kamis jauh lebih dahsyat dari apa yang Anda dengar. Oleh karena itu, kami mengundang Anda untuk hadir dalam ibadah World Revival Center setiap hari Kamis bertempat di BTC Fashion Mall, lantai P1 Ruang Balarea pukul 18.30. Dan bagi Anda yang rindu didoakan, SMS kami di 0818218737. Untuk informasi hubungi 6126088. Tuhan Yesus memberkati.